Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sahabat travel Ebo dimanapun anda berada. Nah, senja kali ini saya beruntung sekali bisa mampir ke Belgia, tepatnya di kota Leuven. Dan keberuntungan keduanya adalah saya bisa ketemu dengan, nggak tahu nih saya nyebutnya Bu Dokter atau Bu Dosen, Bu Isti, Mbak Isti. Ya nanti biar kenalan dulu. Mbak, kenalan dulu sekaligus bisa kesasar ke sini sejak kapan? Oke, terima kasih Mas Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Isti Rahayu Suryani, biasa dipanggil Isti. Saya di sini adalah PhD student dari universitasnya namanya KU Leuven atau Catholic University Leuven. Bidang saya adalah kedokteran atau di sini fakultasnya Biomedical Science. Biomedical Science. Ya. Biomedical Science, tapi saya fokusnya ke arah radiologi. Oke. Nah, saya kesini nyasar karena dari dulu saya pernah kesini tahun 2015 Waktu sebagai dosen. Sebenarnya saya itu sudah mau kesini dulu 2013. Oke. Tapi dari fakultas nggak ngizinin. Oh, belum Terus, waktunya itu belum berarti ya. waktunya. Kamu harus sekolah spesialis dulu ke Bandung. Oh gitu. Jadi 2014 saya sekolah di Bandung dulu. Anak-anak sama suami Ya. di Jogja, saya PJKA, Ya. pulang Jumat kembali Ahad, Saat Bandung Jogja naik kereta waktu itu 2014 sampai 2017 awal. Ya. Terus habis itu balik ke UGM lagi, terus daftar beasiswanya. Pertama daftar beasiswa sini gagal, daftar lagi beasiswa LPDP karena kesalahan administrasi, kesalahan ya. saya sendiri. Itu terus gagal lagi, terus saya di sini pakai beasiswa dari Dikti karena saya statusnya dosen. Jadi setelah nggak dapat yang LPDP, dapatnya malah yang Dikti itu 2019 menjelang Covid berarti ya. ya Covid. Saya sampai sini Desember, terus masih sendiri, terus ngurus-ngurus macam-macam, terus habis itu Maret lockdown, Belgia lockdown, visa suami, anak-anak juga Ketunda. embassy tutup Ya. 4 bulan. Ya. Dan di sini pun benar-benar seperti kota mati. Oke. Keluar ke jalan aja itu disamperin polisi. Ngapain kamu ke jalan? Lockdown awal-awal ini. Terus habis itu saya memutuskan Pulang dulu. itu Maret lockdown itu. Di Indonesia juga setelah saya sampai Maret tanggal 25, 1 April apa ya, pokoknya Ya, Indonesia sudah mulai total. tutup jalan-jalannya itu. Ya itu terus saya pulang di Indonesia lama sekitar 6 bulan karena profesor saya nanya, kamu mau pulang ke sini lagi kapan? Di sini kondisinya udah kondusif. Oh gitu. Terus mau nggak mau karena visa anak-anak itu sudah mulai jalan lagi prosesnya. Dan saya disuruh perpanjangan resident permit yang setiap tahun sekali saya harus balik. Mulai musim panas berarti. Setelah musim panas. Setelah musim Saya sampai panas. sini ya akhir musim panas lah, September. September. Tapi sebelum lanjut, Mbak Isti, Bu Dosen, Bu Dokter, saya kok diajak ngicipi apa ini namanya tadi kok tempatnya ini kok kayaknya terkenal ini di daerah mana nih? Ini di sentrumnya Leuven. Sentrumnya Leuven teman-teman. Nah Ya. tadi saya diajak ngicipin ini. Choco Company. Choco Company. Jadi modelnya sebenarnya coklat susu putih biasa, terus dicemplungin Coklat ini. batangan yang kemudian Meleleh kayak gini sih. ya ini seperti Mas itu. Ya ini Akhirnya kalau habis tinggal ya. sendoknya. Tipikalnya coklat, hot coklatnya Belgia seperti ini. Nanti kalau misalnya di kota lain ada kota tua namanya Brugge, ada Bruggen, tulisannya Bruggen itu. Brugge, Brugge. bahasa Belanda Brugge, Bruges bahasa Inggris. Gitu. Ada film In Bruges, kalau Bruges, yang main ya. itu sih yang suaminya Angelina Jolie, Brad Pitt. In Bruges. Sekedar tahu teman-teman, beliau ini adalah sebenarnya saya lebih dekat dengan suami beliau, namanya
Cak Masrur, dokter gigi juga. Tapi kalau di Jogja sana, beliau itu lebih senang dengan jiwa entrepreneurnya yang dikembangkan. Jadi kalau teman-teman di Indonesia tahu ada bakso Cak Masrur yang franchise atau kemitraannya sudah ada di mana-mana juga. Nah, beliau inilah yang punya. Lanjut Bu Dokter. Jadi sebetulnya dapat beasiswa ke Eropa ini kan tadi ada sempat gagalnya itu. Sebetulnya mudah atau gampang sih nyari beasiswa untuk sebenarnya asal kita memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan dari beasiswa itu. Misalnya nih kita mau LPDP mengisyaratkan harus punya di sini ada surat diterima dulu oleh universitas namanya letter of acceptance yang sudah unconditional berarti sudah tidak ada yang perlu dilengkapi lagi. Tuh. Nah, untuk dapat surat letter of acceptance itu harus ngasih pertama kemampuan bahasa Inggris. Oke, yang TOEFL lah ibaratnya tuh ya. Yang melebihi standarnya mereka, terus sudah punya profesor. Untuk S3 harus punya profesor. Ya, yang untuk S3. Untuk S3. Nanti kalau S2 yang penting ada bukaan itunya apa namanya misalnya bidangnya matematika, bidangnya social science apa, dan selalu kayak gitu ada ya, hampir tiap tahun dibuka beasiswa untuk yang terbuka. Terbuka dan itu misalnya pengen lihat beasiswa tinggal googling aja beasiswa Belgia gitu. Oh gitu. Beasiswa Belgia itu nanti keluar aja macam-macam, ada yang dari pemerintah Belgia, ada yang dari pemerintah Indonesia. Tinggal masukin aja. Rata-rata biasanya berarti S2 dan S3 ya Pak ya? S2 dan S3. Yang S3 kebanyakan karena sudah ada profesor yang siap untuk mengundang menerima pembimbingnya tadi ya. Kalau S2 lebih bebas mungkin ya. Oke, just one. Yeah, I'm sorry. We gonna put it inside. Oke, siap. Ya. Kita lanjut di tempat berikutnya ya. 2 langkah dulu. Oke, kita lanjut perbincangan dengan Bu Dokter Isti. Yang tadi itu tentang syarat-syarat mendasar nyari beasiswa di Eropa. 1 soal administrasi, 2 bahasa Inggris. Khusus S3 harus ada dari profesor yang menangani. Kalau S2 nggak harus. Kalau S2 itu sebenarnya tinggal major bidangnya apa. Misalnya ya itu tadi kayak bidangnya matematika, bidangnya sosiologi, antropologi apa gitu ya. Itu atau public health itu yang kesehatan gitu. Tinggal cari aja nanti scholarship in Europe gitu, misalnya masuknya universitasnya apa atau negaranya yang pengen ini apa. Itu tinggal biasanya kalau master kayak gitu dia menuju negaranya dulu, mau Belanda, terus habis itu nanti tinggal beasiswa Belanda, beasiswa Belgia, beasiswa Prancis yang dia itu apa gitu. Artinya S2 pun sebenarnya terbuka ya untuk teman-teman di Indonesia yang pengen kuliah, ngerasain kuliah S2-nya di Eropa. Gitu. Dan kalau S1 sekarang itu ada programnya Pak Nadiem. Itu menteri, jadi namanya ISMA. ISMA itu dia kuliahnya sebenarnya di UGM. Terus tapi nanti dia bisa 6 bulan di luar negeri. Tinggal masukin aja itunya. Pilihan atau networking atau prasarannya kemana ya? Banyak itu yang di sini 6 bulan nanti ikut kuliah di sini. Nah sekarang ini Bu Dokter, banyak teman-teman kita yang muda kan baru lulus, ada yang umlot, ada yang ya pokoknya memenuhi syarat lah, bahasa Inggris tapi kadang-kadang kan masih bingung apa namanya, gimana sih cara supaya saya bisa ngarani jalur ekspres atau jalur cepat informasinya. Kalau saya pengen ke Eropa, pilihan atau trik-trik yang selama ini diketahui yang sudah ada di sini, ceritanya bagaimana Bu Dokter yang kalau yang tak lihat teman-teman itu, mereka yang pertama bahasa Inggris itu memang harus harus excellent dulu. Ya, jadi bahasa Inggris dalam komunikasi, bahasa Inggris dalam tertulis itu sudah di atas rata-rata. Karena biarpun ini tergantung negaranya, dan kalau Perancis itu memang kita harus paling nggak bisa bahasa Perancis, kecuali yang internasional kampusnya internasional ibaratnya nggak mengharuskan ada bahasa Inggris. Di sini pun kampusnya juga anak-anak yang master
semester 3 dia pakai bahasa Inggris aja persyaratannya. Terus habis itu pertama bahasa Inggris, kemudian networking. Networking pengertiannya apa nih networkingnya? Networkingnya jadi misalnya dia ikut apa ya, banyak itu sekarang kayak kayak Instagram misalnya, Instagram join apa namanya Facebook group Ya, yang grup untuk Facebook, Instagram yang yang untuk untuk biasa beasiswa lah ibaratnya. beasiswa gitu, follower ngikutin semua itunya, itu tips and trick untuk dapetin beasiswa gitu tuh banyak banget, dan itu tuh banyak yang share gitu loh untuk dapetin beasiswa itu tuh yang penting dan tidak patah semangat. Sekalinya ditolak, banyak tuh sekalian ditolak terus udah nggak usah apply lagi. Rata-rata kawan-kawan Bu Dokter atau junior yang di sini pasti pernah mengalami penolakan kayaknya ya. Kalau dia cerita kayak gini ya. Iya, kalau saya itu kan juga 2 kali. 2 kali ya. Tapi akhirnya bisa juga. Jadi itu teman-teman kalau maksudnya masih pengen berstudi di Eropa, entah S2 dan nanti S3, pokoknya intinya pertama jangan patah semangat itu, nyoba lagi, cari informasi lewat Google, lewat grup sosial media, atau mungkin informasi-informasi dari diktinya atau dari kampus LPDP kalau sekarang. LPDP itu banyak sekali yang nge-share di Google atau nge-share di mana aja tips and tricks pada saat wawancara, tips and trick untuk bikin motivation letter, tips and trick bikin, karena kalau LPDP itu dia harus bikin IC ya tentang Indonesia nanti seperti apa pada saat sekarang, pada saat besok, pada saat kembali, itu bentuk pengabdiannya ibaratnya tesis awal lah ya yang mau dianukan dipelajari secara itu dari serius di situ kan sini. kelihatan tuh kemampuan bahasa Inggris tertulisnya, karena itu dalam bahasa Inggris Ya. keluar. Oke. Itu kalau dari sisi kuliahnya, Dokter. Nah kadang-kadang yang muda-muda ini pikir gini, aduh kalau saya cari beasiswa ke Eropa, kira-kira nanti bertahan hidupnya gimana ya? Apakah orang tua saya bisa mampu ini, atau saya pun bisa survive secara sendirian waktu S2 di Belgia, di Belanda, di Jerman, apa dimanapun gitu. Ketakutan semacam itu perlu nggak, Bu Dokter? Kalau misalnya beasiswa itu aman. Dijamin, Ingat aman. itu ya. Kalau yang dikejar adalah beasiswa, livelihoodnya sebetulnya udah aman ya. Aman. Di sini itu anak-anak biasanya anak-anak master, yang penting tidak Tidak ura-ura. tidak ura-ura, mau makan masak sendiri, karena sekali makan kan tahu sendiri. Ya betul, 10-15 euro. Tapi kalau masak sendiri jauh lebih ngirit ya. Misalnya masak sendiri, terus habis itu kamarnya kalau misalnya yang kamar kos-kosan dengan kamar mandi luar itu jauh lebih murah daripada yang terus studio. Intinya biaya beasiswa itu cukuplah kalau hidup Yang bertahan setiap. dan itu malah bisa sisa, dan biasanya mereka anak master. Dia itu akan ada di sini selama masa studi, misalnya dari kayak semester 1 itu dari bulan September sampai dengan 6 bulan ke depan, mereka akan belajar terus kuliah. Setelah selesai ujian, udah mereka selama 2 minggu, sebulan itu udah kemana saja, entah itu keliling Eropa biasanya. Dengan dana yang dihemat tadi itu ya. Dihemat itu tadi, biasanya mereka akan duitnya habis di situ. Banyakan karena mereka butuh experience ya, bukan terus yang pengen tahu dunia luar lah ya. Terus nanti yang penting pulang bawa uang gitu, bukannya kayak gitu sepertinya. Ya yang mungkin cari jaringan PPI mana, KBRI mana gitu ya. Dan biasanya mereka hubungi teman PPI yang ada di Jerman, PPI yang di München, PPI yang itu nginepnya ya di tempat temennya situ. Nah itu pertama nginep. Yang kedua dapat jaringan yang jelas ya. Itu kalau berarti kan kalau Anda dapat beasiswa sebetulnya secara ini aman, bahkan teman-teman Bu Dokter ini ada yang malah bisa di sela-sela studinya, asal punya waktu luang cari tambahan itu bisa ya, belajar. Bisa karena kita sebagai student itu dapat 20 jam kerja per minggu. Per jamnya itu sekitar 11 sampai 12 euro. Ya. Lumayan ya sebetulnya. Terus misalnya sekali kan 5 hari ya, sekali kerja itu 4 jam. 4 jam. 4 jam ya kerja cleaning itu.
kerja cuma entah di restoran, entah di atau cleaning, misalnya di ini. di restoran di bagian belakang, masak-masak, Iya. kayak gitu kan Lumayan ya, 40 euro setengah jutaan lah lebih itu. 40 euro sekali kerja, Heeh, kali seminggu 200 euro, iya. 200 euro kali 4 udah 800 euro. Belum tambah beasiswanya, Iya. ya itu berani. Jadi ternyata nggak perlu takut kalau ingin mengejar beasiswa karena biaya hidup sudah tercukupi, bahkan masih bisa nambah dari kalau mau ya kerja-kerja belajar apa Kayak namanya tadi itu yang jualan ini mbak-mbaknya itu bisa mahasiswa jadi ya. mahasiswa student job. Lumayan tuh bisa kalau 4 jam sehari 40 euro kan udah setengah juta itu secara rupiah lebih gitu. Dan kalau takut lidahnya nggak cocok dengan makanan nggak perlu khawatir juga ya Bu Dokter ya. Khawatir juga Belanda, Belgia itu banyak ASEAN, Banyak ASEAN food, ASEAN baik. Superstore, ASEAN supermarket gitu. Bahkan nasinya yang saya dimasukin Bu Dokter itu ya nasi kita, nasi putih. Asia, nasi Thailand, nasi Indonesia. Ya, bukan nasi gede-gede yang dari apa Turki itu bukan. Jadi jangan takut dengan rasa, sambel ada, kerupuk pun ada, kecap ada, lombok ada, Sambal pecel ada, Indomie ada. Indomie ada. Jadi sebetulnya hanya pindah Pindah kos-kosan pindah ya? kos-kosan dengan pindah suasana. Karena suasana belajarnya juga beda. Oke. Suasana belajarnya akan beda sekali di sini itu benar-benar yang dituntut untuk belajar. Jadi sebenarnya masuk ke Ulupen Oke. itu kayak mahasiswa S1 itu selama dia memenuhi syarat Ya. itu boleh-boleh masuk aja. Semuanya diterima, pasti bakalan diterima. Iya, iya. Yang susah itu dapat beasiswanya. Oke, oke. Kalau keterima sekolahnya itu pasti akan diterima. Cuma pulangnya susah. Oke. Keluarnya itu dia standarnya tinggi banget untuk menjadi seorang lulusan Ulupen itu kalau di sini itu keluarnya susah sekali. Jadi misalnya ujian itu nilainya harus di sini kan pakai dari angka 11 sampai 18 kan. Nah itu paling tidak di atas 14 itu baru dianggap lulus. Kalau di nilainya baru di bawah 14 itu dan itu IC semuanya. Oke. Nah, Makanya belajarnya serius banget ya, harus serius ya. Terus ini Bu Dokter, tantangan rata-rata yang mereka harus siap sejak sebelum berangkat supaya nanti bisa mulus. Hambatannya apa? Profesornya galak atau kan supaya ada bayangan ibaratnya. biasanya adaptasi ini ya menyerap ilmu dari dosennya. Kalau saya S1, kalau S3 itu pokoknya yang penting berhadapan dengan profesornya. Oke. Bagaimana how to deal with the professor. Oke. Jadi bagaimana profesor ini bilang apa, kita harus mengerjakan ini gitu. Itu benar-benar hidup dan mati kita ada di tangan profesor. Dan kebanyakan yang nggak siap bisa Iya. depresi di situ ya, stres di situ ya. Kadang profesornya maunya demanding, maunya apa ini harusnya. Tapi kita kan ya kadang kita punya ini sendiri. Iya. Gitu. Nah kalau saya ya udahlah manut aja lah. Gitu ya. Itu S3. Tapi kalau Nah, itu S2, salah satu tipsnya ya, jangan terlalu kaku sama ngotot ya. sama dosen pembimbingnya, harus lentur lah bisa Iya. aspirasinya gitu ya. Kalau S2 itu pada saat kuliah. Saat kuliah, Kuliah itu kan pertama mereka teman-temannya dari semua negara. oke, Terus di situ ada diskusi, ya, ada tugas harus dikerjakan semua. Diskusi itu harus aktif. nah, aktif ya. Grup discussion fokus discussion grup itu harus akhirnya aktif ikut supaya kuliahnya nanti juga bisa bijinya apik, lancar. Apalagi ya? Intinya Nah, mungkin 3 tip terakhir dari Bu Dokter lah sebagai penutup untuk yang teman-teman yang baru akan mencari beasiswa, apa yang disiapkan, mental apa seterusnya gitu. mental pertama jangan pantang menyerah. Oke, Nah, kalau dari segi mentality, terus kemudian kedua kemampuan bahasa Inggris itu dari awal Oke. benar-benar itu karena IELTS-nya di sini standarnya tinggi 7,5 minimal untuk IELTS, untuk TOEFL-nya minimal 500, 600 ke atas, 700 ya. ITP-nya terus itu untuk kemampuan bahasa Inggrisnya, terus
Ya itu tadi apa namanya, sering-sering follow tips and tricks Oke. untuk bisa lolos beasiswa. Ya, oke, terima kasih Bu Dokter. Moga-moga ini PhD-nya segera selesai ya. Tinggal ini ya, tinggal maju satu semester, 1,5 tahun lagi dan sudah balik lagi ke UGM. Moga-moga yang disampaikan tadi untuk teman-teman yang baru akan mencari studi S2 atau S3 lanjut di Eropa, itu tadi tip-tipnya moga-moga bermanfaat dan nanti kalau ada tambahan kita panjangin lagi di edisi berikutnya. Mari kita pamit Bu Dokter. Ciao, assalamualaikum. Nah, ini caranya gini, diangkat, diturunkan, diangkat, diturunkan. Nanti akhirnya jadi sendok. Tuh.